Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, nama Bupati Pati, Sudewo, mencuat ke permukaan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi bahwa ia telah mengembalikan uang yang diduga merupakan hasil korupsi dari proyek-proyek di bawah DJKA. Namun, langkah pengembalian uang ini rupanya tidak serta-merta menghapus unsur pidana dalam perkara yang menjeratnya. KPK melalui Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak berarti pelaku bisa bebas dari jerat hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara jelas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dengan demikian, meskipun Sudewo telah mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi, proses hukum tetap akan berjalan dan unsur pidana tetap melekat pada perbuatannya. Pernyataan tegas dari KPK ini menjadi sinyal penting bagi para pelaku korupsi di Indonesia bahwa upaya pengembalian uang negara bukanlah jalan pintas untuk lolos dari hukuman. Proses penegakan hukum akan tetap berlanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Asep Guntur juga meminta publik untuk bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut, termasuk soal pemanggilan Sudewo oleh KPK dalam waktu dekat. Nama Sudewo sendiri mencuat dalam persidangan kasus korupsi DJKA, khususnya pada sidang dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang. Pada sidang tanggal 9 November 2023, Jaksa Penuntut Umum KPK membeberkan bukti-bukti yang menunjukkan aliran dana mencurigakan kepada Sudewo. Salah satunya berupa foto tumpukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo dengan jumlah mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Meski demikian, Sudewo membantah menerima uang sebesar 720 juta rupiah yang disebut diserahkan oleh pegawai PT Istana Putra Agung, serta 500 juta rupiah dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat. Bantahan ini tentu menjadi bagian dari proses hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan dan penyidikan KPK. Kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA. Kemenhub ini sendiri bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah. Proses OTT ini membuka tabir dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di berbagai wilayah, mulai dari Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Proyek-proyek yang diduga bermasalah meliputi pembangunan jalur kereta api Ganda Solo, balapan Kadipiro Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, 4 proyek konstruksi di Lampegan Cianjur, serta sejumlah proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. Hingga November 2024, KPK telah menetapkan sedikitnya 11 tersangka dari berbagai latar belakang, baik pejabat negara, ASN, maupun pihak swasta. Tidak hanya itu, 2 korporasi juga turut dijadikan tersangka dalam kasus ini. Pada 12 Agustus 2025, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa KPK menahan tersangka ke-15, yakni seorang aparatur sipil negara di Kemenhub bernama Risna Sutriyanto. Penambahan tersangka ini menandakan bahwa pengusutan kasus korupsi di DJKA terus bergulir dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka baru seiring terungkapnya jaringan dan praktik korupsi yang lebih luas. Salah satu modus yang terungkap dalam kasus ini adalah praktik pengaturan pemenang tender proyek sejak dari proses administrasi hingga penentuan pemenang. Melalui rekayasa administrasi, pihak-pihak tertentu diduga telah memastikan proyek jatuh ke tangan pelaksana yang telah mereka tentukan. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara,
tetapi juga merusak integritas sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Kasus DJKA menjadi contoh nyata bagaimana korupsi masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional, khususnya dalam sektor strategis seperti transportasi. Proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi justru kerap dijadikan ladang korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengembalian uang hasil korupsi memang merupakan langkah yang patut diapresiasi, namun langkah itu tidak boleh menutupi fakta bahwa kejahatan telah terjadi dan harus dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sistem hukum di Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh KPK, menempatkan aspek penjaraan dan keadilan di atas segalanya. Pengembalian uang hanya akan menjadi salah satu pertimbangan meringankan dalam proses peradilan, tetapi tidak menghapuskan pidana yang harus dijalani oleh pelaku. Publik tentu berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu dan dengan transparansi penuh. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik dan seluruh pemangku kebijakan agar tidak bermain-main dengan uang negara. Proses transparan dan akuntabel juga penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Kasus Sudewo dan DJKA memperlihatkan bahwa korupsi di sektor publik masih harus terus diperangi secara konsisten. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan media sangat penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam setiap proyek pemerintah menjadi keharusan agar praktik-praktik manipulatif dapat dicegah sejak dini. Sebagai masyarakat, kita harus terus mengawal kasus-kasus korupsi yang terjadi, memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum untuk tidak ragu mengusut dan menindak siapapun yang terlibat, tanpa terkecuali. Hanya dengan komitmen bersama dan kesadaran akan pentingnya integritas, bangsa Indonesia dapat keluar dari jeratan korupsi yang selama ini menjadi penghambat kemajuan. Akhirnya, kisah Bupati Pati Sudewo dan kasus korupsi DJKA ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keadilan harus ditegakkan dan hukum adalah panglima tertinggi di negeri ini. Tidak ada tempat bagi para pelaku korupsi untuk bersembunyi di balik pengembalian uang atau jabatan yang mereka sandang. Setiap pelanggaran harus diproses secara adil dan transparan demi masa depan Indonesia yang lebih bersih dan bermartabat.